Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuadi, LCMAG, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500133321. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala nabiyina al-mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan dan juga memberikan kita kecerdasan berpikir sehingga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk masa depan. Gimana kabar semua? Baik. Allahu Akbar. Semangat ya. Jadi kita memulai dengan hal yang semangat. Bisa mau membacakan absen dulu? Ini kelas 10A. Afdan Arzeta Aula Jibran Askia Zahra. Latihan Arif. Kita tahu sekarang dulu Wahid Ditani Talata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Sebelum masuk ke materi hari ini, bisa mau tanya sama kalian. Apa perbedaan antara manusia dengan makhluk lain? Bentuk. Selain daripada bentuk apa lagi? Hah? Perbuatan, akal pikiran. Atau ada lagi yang lain? Hah? Punya hati. Hah? Kalau apa namanya perbedaan, masa perbedaan itu bukan berarti perbedaan antara fisiknya, tapi perbedaan bagaimana masuk kepada tanggung jawabnya. Jadi setiap manusia itu pasti Allah Subhanahu wa taala memberikan tanggung jawab yang berbeda dengan kita semua. Contoh, Mister diberikan tanggung jawab oleh Allah sebagai seorang guru, maka Mister berkewajiban untuk apa? Untuk mendidik, ya, untuk menyiapkan pembelajaran, ya, untuk mengevaluasi dan sebagainya. Nah, kalian juga sama sebagai seorang murid, berarti dia harus apa? Tanggung jawabnya belajar, ya, menyiapkan masa depannya, ya, bersungguh-sungguh dalam belajar dan sebagainya.
Sehingga apapun juga yang diberikan oleh Allah tanggung jawabnya, maka itu merupakan sesuatu yang nanti akan dipertanggungjawabkan kembali di akhirat. Jadi tanggung jawab itulah yang menjadi perbedaan antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Kalau makhluk yang lainnya Allah ciptakan mungkin tanggung jawabnya nggak begitu berat. Kenapa? Karena mereka tidak dihisab. Mereka tidak adanya hari kiamat. Tapi kalau kita ada namanya hari kiamat. Ya, baik dulu ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran. Ya, perintahnya adalah, perintahnya apa yang bisa katakan, ikuti dengan katakannya, terus setelah itu lakukan kebalikannya. Perhatikan depan. Ya, jadi misalnya ini contoh, Mister bilang berdiri, kalian mau berdiri tapi perintahnya apa tuh? Duduk. Ya. Jadi kebalikan daripada omongan Mister, paham? Oke. Kita mulai dulu ya. Berdiri. Sambil ngomong. Berdiri atau duduk? Ulangi. Di sebelah dulu. Berdiri. Kaki duduk. Duduk. Kanan. Kiri. Berdiri. Kanan. Kiri. Duduk. Ya. Oke, kita masuk ke materi ya. Jadi materi kita untuk hari ini adalah tanggung jawab, introspeksi diri, kesadaran hari akhir, dan juga hafalannya Quran surat Al-Insyiqaq ayat 7 sampai dengan ayat 15. Ya. Cara kita untuk tanggung jawab gimana? Adalah membangun pribadi yang bertanggung jawab dan sadar akan hari akhirat. Jadi kalau seandainya kita paham pribadi kita, apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, ya. Apa tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita, maka kita akan tahu tuh bagaimana cara bertanggung jawab dan juga sadar akan hari akhirat. Selanjutnya, nah ini yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain apa? Tentang mas'uliyah. Maksudnya apa? Tanggung jawab. Ya. Jadi semua yang Allah ciptakan itu manusia khususnya memiliki tanggung jawab masing-masing. Ada yang tanggung jawab memang sebagai guru, kayak Mister. Ada juga tanggung jawab sebagai seorang murid. Ada juga tanggung jawab sebagai orang tua. Nah, kalau seandainya semuanya tidak bisa mempromosikan di dalam tanggung jawabnya, maka itu akan bisa menjadi sesuatu yang akan nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, setidaknya ada 3 ya tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tanggung jawab sebagai makhluk. Pertama sebagai makhluk nih, ya. Karena kita sebagai makhluk, maka tanggung jawab apa pertama? Menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Ibadah, kayak amanah dan sebagainya, itu kan merupakan tanggung jawab yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan khusus kepada manusia. Tapi jangan khawatir, karena setiap sesuatu itu akan ada jalan keluarnya. Inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Gitu ya. Selanjutnya apa? Ada namanya introspeksi diri. Muhasabah. Nah, muhasabah ini apa? Muhasabahnya adalah untuk bisa memahami diri sampai di mana kira-kira kadar seseorang itu akan bisa memahaminya. Maksudnya gini, ketika kita sudah menjalani kehidupan selama 15 tahun. Nah, kalau seandainya tidak ada muhasabah, maka nanti akan menjadi sesuatu yang berbeda. Tapi ketika nanti sudah bisa, maka menyesuaikan sama yang dimuhasabahkan tersebut. Selanjutnya, nah ini dia. Muhasabah itu apa? Mengevaluasi, terus mengoreksi, ya, menghitung setiap amal perbuatan, ucapan, dan niat yang telah dilakukan baik
yang baik maupun yang buruk sebelum datang perhitungan hari akhir. Ya. Setidaknya kita bisa menimbang-nimbang lah, ya, menimbang-nimbang apa yang menjadi bagian daripada muhasabah tersebut. Apa mungkin perbuatan kita ada yang salah, ya, ucapan kita ada yang salah, ya kan? Ataupun misalkan ada perilaku kita yang tidak disenangi, ya. Mungkin dari gestur tubuh kita yang biasa tertawa gitu kan, sehingga ada orang yang sakit hati. Wah, misal saya sakit hati kenapa? Karena ditawain. Itu nggak boleh, ya. Nah, itu termasuk dalam muhasabah. Nah, ini penting muhasabah. Untuk apa? Menghindari penyesalan di masa depan. Setidaknya dengan muhasabah tersebut bisa memperbaiki hal-hal yang terbaik, memperbaiki kualitas diri dan amal, ya, terus menumbuhkan kesadaran diri, aib dan potensi. Nah, ini juga kesadaran diri. Jadi kita juga harus sadar kalau seandainya sesuatu tersebut dilaksanakan dengan yang tidak baik, maka jangan dikerjakan lagi. Ya, kesadaran diri yang termasuk. Oke. Nah, ini perkataan nomor apa? Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi hisablah diri kalian, perbaiki diri kalian dulu, maka nanti akan bisa selanjutnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada motivasi untuk beramal saleh. Tahu bahwa setiap amal akan dibalas seperti tidak membiasakan untuk berkata kotor. Nah, nih. Jadi setiap amal ibadah itu pasti akan ada balasannya, motivasi. Ya. Setidaknya seperti pernah Ustaz katakan bahwasanya ketika kita lagi down, lagi futur, lagi nggak paham apa-apa, maka contohlah apa yang sudah diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Perkataannya bagus, dengan tindakannya bagus, ya. Itu menjadi apa? Motivasi kita beramal saleh. Ya. Jangan mentang-mentang sudah merasa dirinya paling hebat dan sebagainya, maka omongan tidak dijaga, sembarang ngomongnya, nggak boleh. Ya. Jadi harus ada apa namanya? Motivasi dalam beribadah, beramal saleh. Terus ada mengenali diri. Ya. Apa itu? Takut akan hisab, siksa neraka, dan ingin meraih surga. Jadi ketika kita berbuat kebaikan atau keburukan, lihat dulu. Oh, jangan-jangan nanti kalau saya mengganggu orang, nanti akan dihisab. Ya. Nanti akan diminta tanggung jawab oleh Allah. Ya. Nanti akan apa? Ada namanya siksa neraka. Ya. Dan nggak bisa mendapatkan surga. Ya. Karena surga itu mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatarat ala qalbil bashar. Diperhatikan tajwid dan sebagainya. Nanti setelah ini bisa akan bagi kalian dengan kelompok, karena kita ada 25. Jadi nanti ada salah satu kelompok yang isinya tiga orang. Ya. Oke. Diperhatikan ya. Kamu bilang syaitan. Wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala kana bihi basira. Shadaqallah. Oke, selanjutnya kita lihat dulu artinya ya. Jadi artinya dari ayat 7 sampai ayat 15 ini memasuki atau menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab
Ya, kitabnya itu ada yang dari kanan, ada juga yang dari kiri. Ya, kiri atau apa namanya, di salah satu riwayat itu dari belakang. Ya. Cuma di sini dikatakan apa namanya dari kiri. Oke. Ya, pertama, adapun kalau tangan diberikan sebelah kanan, dia akan diisap dengan pemisahan yang mudah. Ya. Jadi kalau seandainya kita berharap terbiasa dengan kanan, ya, maka nanti suatu saat ketika Allah Subhanahu wa taala menentukan kita karena amal ibadah yang banyak, maka kita akan mendapatkan yang dari sebelah kanan. Maka dia apa? Dia akan bisa dalam urusan yang mudah. Dia juga akan kembali kepada keluarganya yang bersama dengan yang apa? Bersama orang-orang beriman dengan jadi kumpul semua tuh. Fi ahlihi masruro. Jadi sama orang-orang yang baik, orang-orang yang selalu menjaga amal ibadah sebagainya, mereka akan berkumpul. Nah, adapun orang yang akan diberikan dari belakang, umum kan, ya, atau dari kiri, maka dia akan berteriak langsung. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura. Celakalah aku katanya. Kenapa? Karena dia udah tahu tuh, ketika dia diberikan dari belakang punggungnya atau dari kanan kiri, maka dia termasuk orang yang celaka. Nah, dia akan memasuki neraka syair yang menyala. Sesungguhnya dahulu dia apa? Gembira di kalangan keluarganya. Dulu gembira kan? Bertemu sama keluarganya, kumpul-kumpul. Tapi ternyata dia ketika dia waktu di dunia kebanyakan gembiranya, tapi tidak tahu bagaimana mas'uliyahnya, tanggung jawab dia sebagai seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Allah Tuhannya. Tidak demikian, sesungguhnya Tuhan selalu melihatnya. Nah, ya. Jadi dari ayat yang kita baca ini, ya, yang akan kita hafal ini, itu menandakan apa? Bahwasanya kehidupan itu pasti ada hari akhirat. Jadi amal ibadah kitab yang akan kita terima itu menyesuaikan sama bagaimana caranya kita beribadah di dunia tersebut. Ya, kalau benar dunia tersebut maka akan benar. Kalau seandainya salah maka akan berubah. Oke. Ya, sekarang Mister mau bagi ini ya, berkelompok. Jadi boleh di ini dulu, apa namanya? Disatukan dulu mejanya. Tapi nanti kelompoknya berbeda ya. Gimana ya? Di buat ini ada berapa ya? Boleh ada berapa? Mister akan bagian ini ya, LKPD-nya ya. Untuk per grup masing-masing. It's time to begin grade 11. Oke. Pembelajaran kita di pagi hari ini itu tentang PBL. Jadi PBL itu apa? Project Based Learning, sama pendekatannya ada 4C. Apa itu? Ada namanya critical thinking, kolaboratif, communication, sama satu lagi apa itu namanya? Lupa bisa. 4C, kolaboratif, critical thinking, communication, sama kreatif. Ya.
Masya Allah, mumtazah, bagus bacaannya. Boleh selanjutnya? Dimas, suara dibesarkan Mas. Jangan dengarkan. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. Baca. Ya, kamu baca ke dia, ya. Bilang lagi. Baca ke dia. Faham mantutia. Wahid itnani salata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu azari wa yasla sabira innahu kana fi ahlihi masrura innahu dhanna an lan yahur bala inna rabbahu kana bihi basira. Oke, bisa mau coba? Boleh Azita? Ya kamu ini? Ya, boleh. Ahsanti. Selanjutnya apa ya? Kamu? Ya, jawab dulu. Fa'amma man biyamini
Saufa yuhasabu sampai sini wayang qalibu. Wayang qalibu ila akhiri masyhur. Wa amma Wa amma man utiya kitab di dalahu bahu udah hafal? Boleh Pak Raja? Oke, bentar. Ya, dulu. Kita masuk ke penutup sekarang, ya. Mister mau yang Mister ini kan dijawab ya. Oke. Pertama, ya. Apa yang bisa kalian ambil pelajaran dari ke-7 ayat ini? Bertanggung jawab untuk akhirat. Ada yang lain? Bertanggung jawab yang lain? Hah? Bekal akhirat. Ada yang lain? Ada ciri-ciri nggak orang yang bisa masuk surga, bisa bertemu dengan keluarga yang bahagia itu mendapatkan kitabnya dari mana? Dari kanan. Oke, berarti dia akan bahagia. Kalau dari satu lagi dari mana? Belakang. Zori ya. Zori itu berarti dia akan celaka gitu loh. Ya. Wasaufa yad'u subur. Maka dia akan celaka nanti di hari akhirat. Oke? Ya. Jadi itu selanjutnya yang terakhir. Oke. Ya. Yang terakhir ya. Ada yang bisa menjelaskan kepada Mister komitmen atau tanggung jawab kalian untuk persiapan di hari akhirat, tanggung jawab hariannya. Ada bisa komitmen tanggung jawab pribadi, maksudnya saya akan berusaha untuk, contohnya ya, misalnya saya akan berusaha untuk melaksanakan sholat tahajud setidaknya seminggu 2 kali. Ada yang mau berkomitmen? Rehan, oke. Apa kamu? Perbuatan perbaiki dari segi apa? Omongan, terus sama sikap. Oke. Yang lainnya ya. Komitmen. Ya, silakan. Laksanakan sholat sunnah qobliyah sebelum sholat fardu, dan laksanakan sholat sunnah ba'diyah setelah sholat fardu. Oke, ini komitmen kamu ya, untuk bisa berubah diri menjadi yang lebih baik lagi. Aris boleh? Apa komitmen Aris? Komitmen kamu untuk memperbaiki keadaan muhasabah kamu agar menjadi yang lebih baik lagi, sehingga bisa mendapatkan kitab dari yamin, dari tangan kanan. 5 waktu. Setelah itu baca Quran, terus apa lagi? Udah. Oke. Jadi komitmen dari Faris apa? Dia akan sholat 5 waktu, ya, dan juga untuk berusaha untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran, membacanya, ya. Oke. Nah, inilah beberapa komitmen ya yang kalian akan laksanakan. Ini dari besar, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik buat kita, khususnya tanggung jawab mas'uliyah kita ya, sehingga kita nanti mendapatkan kitab kita di sebelah kanan, bukan dari belakang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih untuk semuanya.
Naftatin bil hamdalah. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say thank you. Thank you.